Halo semuanya. Selamat datang kembali di Katalis Kehidupan yang selalu membahas topik-topik menarik untuk pengembangan diri. Kali ini, kita akan menjelajahi kebiasaan-kebiasaan sepele yang seringkali kita lakukan tanpa kita sadari, tetapi sebenarnya bisa memiliki dampak besar pada hidup kita. Jika kalian pernah merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan energi atau hubungan di sekitar, mungkin saja salah satu dari kebiasaan ini telah melibatkan diri kita. Sudahkah kalian menyadari betapa berpengaruhnya kata-kata kita terhadap orang lain? Atau mungkin pernah merasa sepele dan kecewa dengan diri sendiri tanpa tahu penyebabnya? Nah, jangan khawatir, karena dalam video kali ini, kita akan membahas secara detail 4 kebiasaan tidak terhormat yang bisa membuat kita terlihat sepele. Tapi tenang, kita juga akan menyajikan solusinya agar kita semua bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, simak terus ya, dan mari kita bersama-sama menciptakan perubahan positif dalam hidup kita. 1. Berbicara buruk tentang orang lain. Kebiasaan yang perlu dihindari pertama kali adalah kebiasaan berbicara buruk tentang orang lain. Saat kita menggosip atau memfitnah, hal itu sebenarnya menciptakan lingkungan yang tidak sehat di sekitar kita. Untuk mengatasi hal ini, solusinya cukup sederhana. Mari belajar berbicara dengan cara yang efektif dan positif. Kita perlu menyadari bagaimana kata-kata kita dapat memberikan dampak positif, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga sikap kita agar tidak merugikan orang lain dengan perkataan yang tidak pantas. Kebiasaan berbicara buruk seringkali dapat merusak hubungan antar individu dan mempengaruhi suasana di sekitar. Dengan berfokus pada cara berbicara yang lebih positif, kita tidak hanya membangun lingkungan yang lebih sehat tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, belajar untuk mengendalikan kata-kata kita menjadi langkah awal untuk menciptakan atmosfer positif dalam setiap interaksi sosial. Mari kita jadikan kebiasaan positif ini sebagai bagian dari diri kita sehari-hari, sehingga kita dapat memberikan kontribusi positif kepada lingkungan sekitar. Dengan berbicara secara efektif dan positif, kita tidak hanya membantu menciptakan hubungan yang kuat dan penuh kasih, tetapi juga merangsang pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Jadi, mulailah dengan sikap yang positif dan perhatikan bagaimana kehidupan kita dan hubungan kita dengan orang lain akan mengalami perubahan positif. 2. Selalu mengeluh. Kebiasaan kedua yang sebaiknya dihindari adalah kebiasaan selalu mengeluh. Mengeluh tidak hanya berdampak pada mood diri sendiri, tetapi juga dapat merusak hubungan di sekitar kita. Saat kita terus-menerus mengeluh, orang di sekitar mungkin merasa terbebani dan suasana menjadi tidak menyenangkan. Untuk mengatasi hal ini, solusinya adalah dengan selalu bersyukur dan fokus pada pencarian solusi. Bersyukur adalah kunci untuk melihat sisi positif dalam hidup kita. Dengan menghargai hal-hal kecil dan besar yang kita miliki, kita dapat menciptakan perubahan dalam sikap mental kita. Ketika kita bersyukur, kita lebih cenderung melihat kebahagiaan dan kepuasan dalam setiap momen. Selain itu, fokus pada pencarian solusi juga merupakan langkah penting. Alihkan energi dari mengeluh menjadi upaya mencari solusi untuk masalah atau tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, kita tidak hanya akan menjadi lebih produktif tetapi juga lebih bahagia karena merasa mampu mengatasi hambatan dalam hidup. Jadi, mari kita jadikan bersyukur dan fokus pada solusi sebagai kebiasaan positif sehari-hari. Dengan demikian, kita tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan pribadi kita sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih positif di sekitar kita. Mulailah hari ini dengan sikap positif, dan lihatlah bagaimana perubahan kecil dalam perspektif kita dapat memberikan dampak besar pada kualitas hidup dan hubungan kita. 3. Tidak menepati janji. Kebiasaan ketiga yang perlu dihindari adalah kebiasaan tidak menepati janji. Seringkali, hal ini terjadi karena kita mungkin meremehkan komitmen yang telah diambil atau terlalu mudah mengucapkan "iya" tanpa mempertimbangkan ketersediaan waktu dan kemampuan kita.
Solusi yang dapat kita terapkan adalah dengan lebih bijak dalam mengelola janji dan komitmen kita. Untuk menghindari tidak menepati janji, pertama-tama kita perlu memiliki kesadaran akan keterbatasan diri sendiri. Jangan ragu untuk menolak dengan sopan jika kita merasa tidak mampu atau memiliki keterbatasan waktu. Dengan berbicara secara jujur, kita tidak hanya menghormati diri sendiri tetapi juga orang lain yang menunggu janji tersebut. Dengan cara ini, kita bisa membangun kepercayaan dan menjaga hubungan yang baik dengan orang di sekitar kita. Dalam konteks ini, menghargai waktu orang lain juga menjadi hal yang sangat penting. Dengan menepati janji, kita menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati waktu mereka. Kepercayaan yang dibangun dari ketaatan pada janji dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat dan memperkuat integritas pribadi kita. Jadi, mari kita tinggalkan kebiasaan tidak menepati janji dan jadikan komitmen sebagai pondasi untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. 4. Selalu menyalahkan orang lain. Kebiasaan yang perlu dihindari terakhir adalah kecenderungan untuk selalu menyalahkan orang lain. Saat kita terus-menerus mencari kambing hitam, kita sebenarnya sedang menutup mata terhadap kesalahan dan tanggung jawab diri sendiri. Solusi untuk mengatasi kebiasaan ini adalah dengan mengganti sikap dan mulai mengakui kesalahan yang mungkin telah kita lakukan. Mengakui kesalahan merupakan langkah penting dalam proses tumbuh dan belajar. Dengan mengambil tanggung jawab atas tindakan kita tidak hanya memberikan ruang untuk perbaikan diri, tetapi juga menunjukkan kedewasaan dalam berpikir. Ini berarti kita dapat belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut dan mencegah terulangnya kesalahan di masa depan. Dengan demikian, sikap ini memungkinkan kita untuk berkembang sebagai individu yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Mari kita tinggalkan kebiasaan menyalahkan orang lain dan gantilah dengan sikap introspektif yang konstruktif. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan membangun kualitas diri yang lebih baik, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang di sekitar kita. Setiap kesalahan adalah peluang untuk belajar, dan dengan mengakui kesalahan, kita membuka pintu bagi pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Jadi, mulailah hari ini dengan tekad untuk bertanggung jawab atas tindakan kita dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Dalam rangka menciptakan kehidupan yang lebih positif dan membangun hubungan yang sehat, penting untuk menghindari keempat kebiasaan tidak terhormat yang telah dibahas. Pertama, berbicara buruk tentang orang lain dapat meracuni lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, kita perlu belajar berbicara dengan cara yang efektif dan positif. Kedua, kebiasaan mengeluh dapat menurunkan mood dan mempengaruhi hubungan. Solusinya adalah bersyukur dan fokus pada pencarian solusi untuk menciptakan kebahagiaan yang lebih berkelanjutan. Ketiga, tidak menepati janji dapat merugikan kepercayaan dan waktu orang lain. Penting untuk menolak dengan sopan jika tidak mampu memenuhi komitmen. Terakhir, selalu menyalahkan orang lain adalah kebiasaan yang merugikan. Sehingga mengakui kesalahan dan bertanggung jawab merupakan langkah kunci dalam tumbuh dan belajar. Dengan meninggalkan keempat kebiasaan tersebut, kita dapat membentuk sikap yang lebih positif dan membangun fondasi hubungan yang lebih kuat. Mengakui kesalahan, bersyukur, dan memahami nilai waktu akan membawa kita menuju pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mari tinggalkan kebiasaan tidak terhormat ini dan aktif menciptakan perubahan positif dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan memperkaya hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Baiklah, itu dia keempat kebiasaan tidak terhormat yang sebaiknya kita hindari. Ingatlah, menjadi pribadi yang lebih baik dimulai dari mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil dalam hidup kita. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kita. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jadi versi terbaik dari dirimu sendiri.